jangan-jangan telur duluan. Kenapa aku bisa bilang telur duluan? Jangan-jangan ini dari dinosaurus dia tuh berhubungan sama atau bersama burung gitu loh. Burung. Terus mereka bertelur. Jadilah ayam. Jadi bulu-bulu yang di ayam itu dari burung. Iya kan? Dia bertelur tuh. Dia berevolusi nih. Hubungan antara dua makhluk. Masuk akal nggak? Sebelum dilanjutkan, maaf. Anda udah tes urin belum? Tes urin di ada penemu jam. Pertama kali jam ditemuin tuh jam berapa ya? Jam itu pertama kali ditemukannya itu jam 6. Tepatnya di kota atau negara sekarang Switzerland. Makanya segala orang belanja jam itu adanya di Switzerland. Yang menemukan adalah Swiss Jane. Itu yang menemukan orang pertama kali jam. Swiss Jane. Loh, makanya sekarang kalau orang merekomen ataupun mengcompare jam yang terbaik di dunia, adanya di mana? Swiss. Mau nabung di mana? Swiss. Karena Swiss Indonesia yang pertama kali pakai jam namanya jam Brownie. Jam Brownie. Dan lu tahu kan ada penemu jam pasti kan? Ada. Nah, ditemuinnya jam berapa? Kuncinya anjing pertanyaan. Berat nih. Kalau ditanya ditemukannya jam berapa, kayaknya nggak ada yang bisa nebak karena pada saat jam itu ditemukan, jamnya posisinya sudah rusak. Sudah mati. Makanya akhirnya jam itu dibuang. Diketemukan sama orang. Kalau sudah dibuang. Itu sudah rusak, dibuang, ditemukan sama orang. Jadi gue punya master teori of konspirasi nih. Wah, siapa nih? Ayo, apa yang belum kejawab tadi? Dia yang bisa menjelaskan semuanya. Halo. Teori konspirasi menurut lo apa? Konspirasi itu berawal dari bahasa Yunani ya. Conspiracius. Itu biasa dipakai waktu sejarah Spartacus menjadi seorang gladiator yang menentang absolutisme pemerintahan pada era Italia atau Julius Caesar. Justru konspirasi itu terjadi sebenarnya karena kepentingan untuk kekuasaan. Kata-kata konspirasi itu menjurutkan kepada sebuah hal negatif, menggulingkan, dan juga bisa ada kata-kata hal untuk kepentingan sendiri ataupun golongan tertentu. Itu biasa dipakai waktu Italia awal-awal. Italia. Anda berteori politik tuh para ahli-ahli pemikir ataupun penasehat-penasehat utama di kerajaan dulu waktu Julius Caesar di Italia, itu memang teori konspirasi itu dipakai untuk saling menjatuhkan peradaban gitu. Jadi teori konspirasi itu sekarang udah mulai menjalur dan mendunia, dibalut oleh peradaban yang modern. Itu menjadi tetap tujuan visi dan utama dari teori konspirasi adalah mementingkan kepentingan dari pribadi, bahkan mengalahkan kepentingan golongan ataupun kepentingan golongan tertentu yang minoritas mengalahkan kepentingan pada mayoritas pada umumnya gitu. Itu teori umum secara general tentang teori konspirasi. Jadi maksudnya teori aku punya pertanyaan, Kak. Ya. Jadi teori konspirasi. Nama dan mana ya? Oke. Nama aku Enji, aku 19 tahun, aku asalnya dari Jakarta. Aku penganut teori ayam itu duluan daripada telur. Aku punya pertanyaan. Jadi maksudnya teori konspirasi itu dibuat sebenarnya hanya untuk mementingkan golongan tertentu dan sebenarnya itu nggak ada. Pertanyaannya adalah apa pertanyaannya? Secara mendalam apa? Telur apa ayam duluan? Jadi ayam atau telur yang lebih dulu ada? Ayam. Kenapa pertimbangannya bisa ayam? Karena menurut aku yang diciptakan duluan itu adalah binatang. Lu John berarti duluan. Nah, kalau yang lain apa? Ada kelas-kelas yang lain? Ayam sih ayam. Ayam. Yang lain apa? Jawabannya apa? Ayam Bang. Sama. Teorinya binatang duluan baru dia kawin ada telur. Nah, gitu. Ya, betul, Bang. Ya, betul. Yang lain? Yang dua nih apa nih? Yang ini pro player semua nih. Terima dari pro player.
Apa? Bingung mau pecah, kepalanya mau pecah udah pusing. Aku Ya, nggak ayam apa-apa, bang, tapi ayam. daripada tidak menjawab kan tidak ada pilihan. Jadi lebih baik kita jawab. Kayak dosen penguji anjing. Ayam atau telur? Ayam. Saya biar beda, biar saya telur. Oh, 1 telur Ya. 3 ayam. Kalau kita menyukai seseorang, itu pasti yang kita tanya adalah apa yang kita lihat, kemudian baru kita bisa menyimpulkan. Ya, seorang ilmuwan dari Hungaria, Albertus Gorgiano Tretspandre, Siapa lagi itu pernah berkata kepada rekanannya, seorang kontraktor dari Jati Bening, Haji Sodikin, bahwa kehidup ini bapak teori ini, bahwa ayam dengan telur, kenapa bisa ada telur? Pasti ada ayam yang bertelur, tapi tetap telur itu adalah terbuat dari ayam, karena tidak ada telur tanpa ada ayam, dan tanpa ada ayam sebelum jadi telur. Betul. Prosesnya, kalau telur itu adalah prosesinya, embrio yang kemudian digabungkan dari setelah ada hubungan antara dua ayam yang berbeda jenis, ini menghasilkan satu telur. Tidak ada hubungan dengan telur dulu atau ayam dulu. Jelas yang benar adalah ayam terlebih dahulu. Bukan karena ayam yang terciptakan, bukan. Tapi karena ayam itu memang spesies sebelumnya itu adalah genetika Alfredo Transescio. Itu bahasa dari biologinya. Yang artinya adalah hewan unggas yang dapat dipelihara di tengah-tengah pemukiman. Gitu. Jadi lebih dulu ayam daripada telur. Karena kenapa? Konteksnya ayam memang bertelur. Ada telur yang berayam. Ya, tidak ada pernah telur yang berayam. Jadi ayam yang bertelur, ya. Apa aja? Ada satu pertanyaan tuh, Bang. Tuh. Mau nanya Bang. Sebutkan nama. Nama, umur. Saya Herli Julansyah. Udah. Umurnya? Umur 25. Pekerjaan? Anjing mau tahu nih, ntar dah. Pro player PUBG Mobile. Oke. Aku ada mau nanya nih Bang. Jangan-jangan telur duluan. Kenapa aku bisa bilang telur duluan? Jangan-jangan ini dari dinosaurus, dia tuh berhubungan sama atau bersama burung gitu loh. Burung. Terus mereka bertelur. Jadilah ayam. Jadi bulu-bulu yang di ayam itu dari burung. Iya kan? Dia bertelur tuh. Dia berevolusi nih. Hubungan antara dua makhluk. Masuk akal nggak? Sebelum dilanjutkan, maaf. Anda udah tes urin belum? Tes urin di ya, maksudnya masih ada ini kan. Awaknya. Itu masuk akal loh. Evolusi. Berpendapat boleh. Kita ini adalah sebagai generasi penikmat kemerdekaan. Ingat, kita sebagai generasi penikmat kemerdekaan. Dosen udah gua hire dosen gua ini dosen konspirasi tuh. Iya Cok, asli. Iya kan Matthew? Iya kan? Ya. Jadi burung nggak mungkin bisa punya anak. Alfiozo, Vikio, Prastio. Burung itu berbeda dengan ayam. Satu-satunya burung itu yang bisa berkomunikasi dari semua hewan unggas yang ada adalah itik. Ya, terbukti ada burung yang bisa masuk ke itik. Itu ada. Itu sama satu itik aja. Oh, udah serius nih. Ya, jadi sebenarnya burung yang bisa masuk ke itik itu hanya burung Iki Prasetyo ke dalam burung masuk ke itik itu ada sekali ya, yang lain belum ada. Konspirasi. Bapak mau minum dulu ya, terus ya lanjutin ya. Ini kayak hanya Geraldine. Hah? Apa Geraldine di Bali, lu tau banget lokasinya anjing di Bali. Iya kan? Gimana teori konspirasinya? Oke ya. Oh, oke, benar. Oke. Gue aja nggak tahu dia ngomong apaan, Met. Bikin dong, nanti itu kok. Iya. Ini di apa? Konspirasi di. Tapi ada masuk akal nggak sih? tapi aku setuju loh.
teori Sama Jeksi kan? evolusi itu bisa Sama Jeksi kan? jadi. Iya, 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 Jeksi masuk kamu akal, keren. semua masuk akal. Asli. Aku Jeksi tiba-tiba keren. kepikiran gitu loh. Iya. Enggak, aku Enggak, serius. teorinya burung Emang sama bisa. burung nggak mungkin bisa bersatu, men. Hah? Ya kan? Kan Nggak ini Betina jantan banget Jeksi, betina jantan. Gue udah capek nih, konspirasi lagi ke dia lagi lah. Gue udah Aku mau pusing. nanya, kakak menurut kakak bumi itu bulat atau datar? Waduh, astagfirullahaladzim. Biar capek nih. Kenapa? Bumi itu datar apa bulat? Nah, ini gue demen nih. Ini sih harusnya kita ketemu ya, biar lebih membahas yang lebih Intens. Bumi datar apa bulat? Ya, coba saya minta yang setuju bumi itu bulat mana? 2 orang. Pas. Yang tidak, yang setuju bahwa bumi itu datar berapa orang? Saya Pak, kayak piring gitu loh Pak, Ya. bulat tapi dia datar gitu. Setengah bola bang. Oke. Setengah bola. Enggak, ini apa? Setengah bola. Ini pakai bandan? Oh, ini kagak jawab. Bando. Setengah bola. Setengah bola. Setengah bola. Setengah bola. Oke, sekarang sebelum saya jawab, saya mendengarkan dulu dari alasan kalian masing-masing. Kenapa bilang bumi itu bulat? Dari Angie. Menurut aku bumi itu bulat karena aku percaya nggak ada manusia yang sebenarnya aku tahu nih teori-teorinya kenapa ada berapa penganut teori kenapa bumi itu datar, tapi aku percaya nggak ada manusia yang menipu satu dunia. Jadi dia jujur. Oke. Oke. Hanya seperti itu? Mm-mm. Korelasinya apa dengan bumi itu bundar? Itu kan historicalnya. Oh, aku Anjay. percaya Ini kan aja. etimologinya. Aku percaya aja sama NASA apa yang dia kasih tahu ke aku. Oke, aku percaya sama kamu gitu. Nanti kan kalau ujung-ujungnya dia bohong, bukan salahku. Tetap salah dia yang bohong, bukan salah aku yang Berarti percaya. kamu hanya mengingatkan dari yang sudah ada ya? Ya. salah NASA guys. Oke, berikutnya Yang datar. Matthew. Matthew. Kamu kenapa? Jawab apa? Saya sebaliknya Pak, saya percaya malah orang-orang di apa yang di global ini tuh bohong Pak. Jadi kalau bilangnya itu bulat, sebenarnya nggak mungkin. Lagi bahas bumi datar, bumi bulat, gue pusing. Lu punya teorinya gak sih? Nggak ada kan? Dia aja pusing loh. Anak sekolah. Dia mau jadi guru BP. Ada. Lapor. Lapor, Pak. Apa nih kita mulai? Tadi sih udah masuk sekolah, Pak. Ini udah mau pulang nih. Sayang kan 6 Desember. Kapan lah kita collab semua? Ayo lah, musik atau apa gitu. Saya ke rumah apa kita ketemu. Aku lagi Koreno. Kita ketemu di luar aja. Enggak, Main ke rumah dong. direct. Jangan-jangan Iya, nenek moyangnya ayam. Oke, gimana? Matthew silakan. Iya, Matthew jadi, silakan. Oh iya dah. tadi tuh saya sebaliknya. Kalau saya malah percaya orang-orang yang sudah di Jangan, atas bisa bukan ngasih teori-teori itu bohong gitu. Terus Dia sebaliknya Iya. sama yang ini. dia mengatakan bahwa itu adalah bohong. Banyak konspirasi yang dibikin doang gitu, biar orang Iya. pada nggak ngerti aja gitu. Lebih make sense aja Kalau yang gitu kalau datar, kenapa kamu bilang datar tuh dari apa? Itu kan Dari, cuma dari ya, info. yang kita rasain sehari-hari aja gitu. Kan datar buminya. Lempeng jalan. Datar karena kita bisa menapaki kaki kita. Kalau bulat Iya. nggak mungkin dong, karena pasti ada yang Nggak terbalik mungkin atau dong, apa kita gitu lah. pakai sesuatu yang lurus pasti agak-agak dikit lah gitu. Gravitasi matahari, kamu percaya atau nggak adanya gravitasi matahari yang memutari bumi? Atau bumi yang memutari matahari? Wah, itu sih matahari sih yang kelilingin bumi sih pasti banget. Kalau matahari yang Gue mengelilingi sepakat itu. Gue sepakat. itu jadinya. Oke. Coba yang berikutnya ada lagi? Udah cukup 2 aja. Enggak dong. Dia kan bisa sampai miring itu apa ini yang berhitam? Jeksi namanya. Jeksi bilang cuma bumi itu setengah lingkaran lah. Ini dia miring kah? yang pakai banduk Aku, setengah lingkaran. yang ngomong Ya. aku. Ya, siapa? Kenapa bisa berpendapat begitu? Karena itu tadi salah satu prinsipnya sebenarnya bukan kita yang mengitari matahari atau bulan, tapi mereka yang mengitari kita gitu.
Ya, jadi berbalik dengan teori yang ada ya. Ya. Ya, ini kita bahas dari ada dua, etimologi atau geografis. Mau dibahas dari sisi apa dulu? Karena ini berbeda. Etimologi adalah tentang historical, terjadinya peradaban manusia dari beradaban ke peradaban. Mungkin dulu kita tahu namanya ada peradaban manusia pertama di dunia, ada peradaban disebut dengan dinosaurus, ada peradaban dengan makhluk-makhluk ciptaan apa yang sebelum-sebelumnya kita rasakan peradaban modern manusia. Itu dari segi etimologi. Tapi kalau dari segi geografis itu masalah letak. Di mana letak bumi berhadapan dengan beberapa planet-planet yang ada atau apapun. Nah, dari kedua itu kira-kira mau lebih dahulu etimologi atau historical tentang terjadinya peradaban dunia atau bumi, atau kita bahas dari segi geografis? Mungkin bisa etimologi dulu, Pak. Ya, etimologi dulu, Pak. Silakan. Yang lain? Yang lain Sama, ikut teman cewek. etimologi. Oke. Ingat, manusia yang pertama turun ke bumi itu siapa? Adam. Waduh. Sepakat semuanya? Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Sebelumnya berada di surga. Kalau kita sambungkan dengan religi, karena aku berkeyakinan Muslim, mungkin berkeyakinan yang lainnya juga mungkin memiliki sesuatu hal pengetahuan yang Di saat dari surga, kesendirian Adam di dalam surga akhirnya menimbulkan satu permintaan kepada Tuhan. Ya Allah, hamba tidak sanggup hidup sendiri. Walaupun semuanya serba ada kemewahan dan nikmat yang tidak boleh aku ingkari. Sungai dengan mengalir susu yang sangat bisa aku nikmati kapanpun aku mau. Rumputan yang indah, semua pemandangan yang tidak pernah aku bayangkan tapi akhirnya terlihat dengan mata. Semuanya sudah dimanjakan. Tapi satu, aku sebagai manusia butuh teman. Akhirnya direkomendasikan dari tulang rusuk seorang Adam, terciptalah yang bernama Siti Hawa. Makanya kalau wanita jadi tulang rusuk, laki-laki jadi tulang punggung dalam keluarga. Ini udah biasa teori ini kemudian, karena berdasarkan etimologi dan historical yang memang terjadi pada manusia peradaban sebelumnya. Oke, sampai situ. Kemudian karena sesuatu hal dia memakan buah kulbi, yang suatu yang dilarang akhirnya diasingkan, ditergelincirkan. Adam dan Hawa di dua daerah yang berbeda. Tahu di daerah mana aja atau di negara mana aja sekarang? Enggak tahu. Ada yang tahu atau enggak? Enggak. Kalau jadi negara sekarang kayaknya nggak tahu deh. Cikampek sama mana sih? Ini real. Itu adanya di India dan di Jeddah. Itu dua titik tempat yang dia akhirnya diturunkan. Nah, pada saat itu peradaban manusia itu memang sempat ada kekosongan setelah peradaban dari Nabi Adam dan semuanya. Terjadilah peradaban dunia dengan kekosongan. Tidak pernah ada penjelasan. Kalau kita tarik dari segi religi, maka jawabannya adalah wallahu alam bishawab. Ini kalau dari segi religi, semua hanya kekuasaan Allah yang tahu dengan segala semua ciptaan dan penciptanya. Ini dari sisi religi kan gue bilang. Dari segi etimologi dan religinya. Tapi kalau dari segi kita geografisnya ataupun etimologinya, peradabannya, setelah dunia, kita yakin akan ada peradaban manusia yang dikosongkan setelah itu, yaitu adalah peradaban-peradaban dinosaurus. Yang mungkin tahu, T-Rex apa dan lain-lain. Nah, peradaban-peradaban ini yang memang akhirnya menjadi ilmu pengetahuan untuk kita. Dari mana kita bisa membuktikan peradaban ini? Terbukti adanya purba-purba hasil peninggalan dari binatang-binatang yang ada. Dinosaurus, Triceratops, dan semua jenis-jenis. Ada. Itu hewan-hewan yang hidup pada zaman itu. Semua rata-rata besar-besar. Semua besar-besar. Karena pada waktu dulu manusia itu akan mengalami pengerucutan. Awalnya, iya, serius. Enggak, gue nggak boleh serius sama lu ini, gue serius. Manusia itu ya awalnya semuanya itu besar-besar, semuanya. Kenapa binatang itu juga besar? Karena kita juga semuanya besar. Ini nanti akan mencakup ke geografis ya, nyambung dari etimologi. Oh, jadi dulu manusia tuh nggak naik kuda tapi naik dinosaurus. Pasti. Karena dulu jadi bareng itu gitu ada sebenarnya. regenerasi dari yang ada. Regenerasi dari yang ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak bisa dipungkiri bukti-bukti autentik dari tulang belulang yang memang telah ada. Itu ada buktinya. Karena manusia itu yang paling kita pentingkan adalah fakta.
misalnya muncul di layar kaca sebagai coach selalu mempunyai kasus hukum bermasalah dengan uang. Orang lagi ngejelasin jago-jago ya. Ini malah mau diramal, mau dipenjara. Tapi kenapa nggak ditemuin nih ya tulang manusia yang ukurannya besar gitu loh? Aku pernah dengar kayak jubah ada ditemuin jubah. Makamnya aja ada, makamnya kan yang ada. Terus aku nggak ada yang kayak share tulang-tulang manusia yang besar gitu. Ada penemuan tulang yang besar itu. Maksud ngerti kan? Ada di Jawa. Teman-teman dia lagi spot. Bisa kan? Guru kita lagi AFK guys, sabar ya. Gurunya lagi mau pasang softline guys. Kita diskusi ini dulu. Gue pikir ngobrol sama lu udah pusing ya. Gak taunya ngedengar omongan dia, gue makin pusing aja. Gue bingung. Gila. Ya ada aja teori konspirasinya nggak jelas sih. Enggak serius. Kapan gini deh? Gue undang deh kapan deh kita ngobrol semua ketemu. Wih, serius teori-teori semuanya. Mau semuanya teori konspirasi apa semuanya. Oke, lu bisa jawab pertanyaan gue. Iya bisa. Apa yang bisa jawab? Bisa menjadi motivator. Kenapa lumba-lumba namanya diulang? Namanya apa? Nah, lu baru tuh. Kenapa lumba-lumba namanya diulang? Kenapa lumba aja gitu? Oh my god. Kupu juga dong. Lumba itu hewan yang berasal dari negara Afrika Selatan. Awalnya Nigeria, Ghana. Gimana? Awal pertama lumba-lumba itu adalah Iceland dia. Iceland. Kenapa di Iceland? Ice. Oh, ice. Senang yang Dingin. Pertamanya, lumba itu dari kata Lambo. Mobil mewah itu dari kata rumah orang. Ya udah ke Afrika, saat dia ke Afrika dia udah nggak lagi dipanggil Lumbo. Jadi lembah. Orang nggak bisa ngomong lumba 2 kali. Nah, saat dia pulang yang dia tahu adalah itu lumba. Sampai ke Indonesia akhirnya dikandangin di samudra. Jadi jalan dia tuh aslinya namanya Lambo dari bahasa Lambo. Iceland dia bukan di Afrika. Sampai kalau itu bener tuh. Aku udah mau serius loh ngedengerinnya. Ini ada lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, dari eksekutif produser. Kalau laba-laba nih, ada yang nanya nih. Bang Rangga, laba-laba gimana? Perlu. Benar. Adalah sebelum ditemukannya listrik, belut listrik namanya apa? Wah, ini menarik nih. Apa listrik namanya apa? Belut listrik. Belum ditemuin listrik, itu belut listrik namanya apa? Ini teori konspirasi tingkat tinggi semua hari. Penemu listrik pertama kali di dunia. Tesla. Tahu dong? Oh, Tesla. Tiger Wong. Tuh. Siapa? Bener dong. Alexander Graham Bell. Telepon dong. Alexander Graham Bell telepon. Oh, telepon maaf. Ayo, Maaf, Pak. Tesla di kolom. Siapa Penemu ya? listrik. Tesla, Nikola Tesla. Dia Alah. Siapa? Coba cari dulu penemu listrik. Thomas Alva Edison. Oh. Itu lampu buat Itu bukan lampu pijar. Ada. Awal pertama nemuin gardu yang akhirnya sekarang jadi genset itu orang Paris, Thomas Alva Edison. Sekarang kalau kamu ngelihat apa kayak Paris itu kalau ngelihat apa buat listrik itu Sutet itu di Indonesia itu udah kayak mirip Paris. Menara Paris. Gila bener. Karena penam pertama orang Prancis, Thomas Alva Edison. Dia pernah melakukan ya 9.999 kali percobaan nih si Thomas sebelum nemuin listrik. Akhirnya pas ke 1.000 kesetrum dulu. Benjamin Franklin itu papahnya. Bang, zaman hidupnya udah beda bang, jauh. Benjamin Franklin itu menikah dengan Rosewood Isclamby. Jadi warga negara Prancis. Dia pindah. Benjamin itu aslinya adalah orang Yahudi, orang Yunani. Nah, tinggal di perbatasan antara Israel dan Yunani. Akhirnya dia pindah ke Prancis. Gimana Israel sama Yunani sebelah? Kan jauh. Pindah. Ini itu. Terus Jadi namanya apa sebelum belut listrik? Sebelum listrik ini ditemuin? Terus belut apa? Dia kan dengerin dulu belum selesai. Dia melakukan banyak percobaan. Listrik itu pertama kali itu sebenarnya orang itu menggambar hanya goresan.
Ya, katanya. Kalau kamu Ngelis. list. List. Oke. Kata dasarnya list. Trik itu cara. Trik Oke. itu cara. Nah, akhirnya dari yang dia udah list, kemudian juga dia kemudian memiliki trik atau cara, nama udah ada, listrik. Belut listrik itu dulu namanya bukan belut listrik. Apa? Mawa. Ya, coba lu tanya ke orang-orang. Kalau emaknya belut siapa? Moa. Yang ada kupingnya kan? Iya, yang ada kupingnya. Emaknya belut itu Moa. Moa Bapaknya? itu aslinya sebenarnya dari jajaran Amazon. Nama gue udah dipanggil dulu ya. Kayak Iya enggak. Belum. Kenapa mau? Ya, jadi begitu teori konspirasi belut. Sebelum ditemuin listrik namanya belut apa ya? Gila masih rapi. Belut. Belut belum bayar listrik. Nah, Belut belum jadinya bayar nih, listrik. teori konspirasinya Pak. Lagi tanya. Sebelum ditemukan listrik, Pak. Belut listrik namanya apa ya, Pak? Siapa lagi nih? Terus penemu jam itu ditemuinnya jam berapa? Ah itu, dia Nih, bisa jawab ini semua. ada pertanyaan lagi satu. Ada penemu jam. Pertama kali jam ditemuin tuh jam berapa ya? jam itu pertama kali ditemukannya itu jam 6. Tepatnya di kota atau negara sekarang Switzerland. Makanya semua segala orang belanja jam itu adanya di Switzerland. Yang menemukan adalah Swiss Jane. Itu yang menemukan orang pertama kali jam. Swiss Jane. Loh, makanya sekarang kalau orang merekomen ataupun mengcompare jam yang terbaik di dunia adanya di mana? Swiss. Mau nabung di mana? Swiss. Karena Swiss Indonesia yang pertama kali pakai jam namanya jam Roni. Jam Roni. Makanya sekarang Benar ya tadi itu benar ya? Ya, itu yang benar. Kan Swiss itu negara jam. Jadi namanya belut apa ini kita belum ketemu nih. Ini belut belum kejawab loh. Loh. Coba ini bongkar set. Udah pusing gue di sini ya. Enggak, Jam, tapi juga jadi ya. penemu jam itu belut siapa? belut Bang Rangga, Ya. belut listrik sebelum ada listrik namanya apa? Ikan sapu-sapu sebelum ada sapu namanya apa? Ah, J tolong J. Cleaning fish. Kupu-kupu. Apa? Pengen nangis itu. Cleaning. Cleaning fish. Itu dia. Ini orang stres pada ngumpul ya. Iya Bang, halo salam kenal Bang. itu pertanyaannya anjir dari tadi. Jadi grafik. Udah bikin nangis tuh. Kita pulang kayaknya hari ini langsung udah pusing gua. Ya, aku Aduh. permisi ambil minum dulu ya. Oh, sok. Iya bagus nih. Boleh juga tuh. Benar juga ya. Penemu jam siapa terus ditemuin jam berapa ya? Oh iya. Jam 12 Yang nentuin awal-awal siapa jam gitu? Mesir, jam matahari. Yuk, sekarang Bapak udah kembali. Yuk, pertanyaan apa tentang teori konspirasi yang paling tersulit dan kalian masih penasaran? Tanyakan. Ayo. Masih punya waktu 10 menit ya. Oke, silakan. Baik. Ayo, let's go. Mau nanya, Bapak Apa, Ji? nonton Naruto nggak? Nonton yang Jepang kan? Iya, Bapak tahu Genjutsu Cuma nggak? saya yang versi kakek Jepangnya. Naruto yang versi kakek Jepangnya saya. Versi apa Saya mau Jepang? nanya, Pak. Enggak, Kakek apa-apa. Jepang. Bukan, aman, bukan itu. Enggak, Enji, enggak, bukan apa-apa. Saya mau nanya, Pak. Naruto, apa yang mau tanya? Naruto. Iya, Naruto. Hah? Naruto mau tanya apa? Oh, Bapak Oh, tahu bener, Enji. Bapak tahu artinya, Bapak tahu Genjutsu nggak? Apa? Genjutsu. Ya, Genjutsu itu. Jadi menurut Apa? Bapak Ya, bahasa Jepang. kita ini tuh hidup sebenarnya kayak dikontrol gitu nggak sih? Jadi kita tuh nggak ada sebenarnya. Kita tuh tidur dan apa yang kita jalanin semua ini tuh ada di dalam kepala kita dan kita ditontonin sama orang-orang lain. Pertanyaan bagus. Excellent ini. Bisa ulang sekali lagi? Ini menarik. Jadi kayak Kenapa? Jadi kayak kehidupan pertanyaannya? kita itu simulasi gitu. Kenapa? Coba Ji jelasin Ji. Jadi kehidupan kita tuh sebenarnya nggak ada. Jadi sebenarnya Bapak tuh sebenarnya nggak di sebelah Bang Rangga sekarang. Itu semua ada di kepala Bapak doang. Kacamata yang dipakai, baju, meja di depan, semua itu di dalam kepala. Karena sebenarnya ini semua di dalam pikiran kita doang.
Ini sebelum jawab itu kita harus tahu dulu secara biologis organ semua yang ada di dalam tubuh kita. Banget ini. Hal yang paling pengaruh di dalam seluruh tentang bernama manusia itu adalah motorik dan sensorik. Adalah otak berpikir. Ya, letak di mana yang memerintahkan sebagai sentral untuk bergerak. Contoh, saat ini ada api, otak kita akan main, itu panas. Maka dengan sendirinya kita tidak akan menyentuh, melindungi dari diri sendiri. Itu yang disebut namanya motorik sensorik untuk memerintahkan. Kalau kita ngelihat cewek yang kadang kondisinya maaf, misalkan cantik, pasti naluri mata yang melihat tertarik. Itu adalah dari sensorik. Mungkin akan memerintahkan kepada, maaf bukan yang nggak sopan, kepada keinginan atau kemaluan kita ini untuk naik dengan sendirinya. Betul. Berdiri dengan sendirinya. Ada kondisi dicempak. Karena itu memang sensorik dan motorik. Makanya kenapa ada ODGJ dan lain-lain. Itu karena ya kalau orang yang tidak berpikir waras pada semestinya ataupun orang gila, itu karena memang lahir tidak ada pemikiran yang bisa memerintahkan. Maka yang lebih penting adalah otak. Itu letaknya ukurannya mungkin sebesar dinamo ya. Dinamo apa? Sebesar dinamo. Dinamo. Dia ada di dalam otak, tepatnya ada di situ. Itu namanya otak motorik. Oh, otak. Ya, otak motorik untuk mensensor dan memotor semua segala macam bentuk organ. Kalau apa yang kamu ceritakan tadi, itu adalah bagian dari teknis prosesi pekerjaannya motorik untuk memerintahkan semua organ yang ada dalam tubuh manusia. Tapi kalau misalkan manusia hidup hanya untuk menjadi tontonan, itu namanya memorical of historical life. Itu beda. Itu memang kehidupan yang memang sudah ditata sebelumnya. Ini berbeda dengan sistem pada umumnya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak hidup berindividualistis. Apaan lagi itu? Oh, benar. Karena kalau kamu belajar sosiologi, manusia itu adalah makhluk sosial. Bukan sosiologi. Kalau mungkin kita belajar sosiologi waktu SMA dari strata-strata kehidupan, kita itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Senikmatnya apapun kamu dikasih Tuhan, selama kamu hidup solois atau sendiri, kamu tidak akan menerima keuntungan dari nikmat itu. Benar, ini nyata. Tapi apa yang kamu perintahkan tadi, kalau hidup semua saling berlingkungan, itu adalah letak bagaimana kita menjadi sosialisasi antara sesama. Beda dengan motorik dan sensorik yang ya. Ini lagi pidato. Udah tag. Lagi ya, seminar. Makasih Pak. Jadi tadi ada pertanyaan katanya. Apa tuh? Kenapa apa tadi? Apa yang berdiri? Katanya tadi menimbulkan sensorik yang berdiri. Cowok-cowok apalah itu tadi. Kenapa bisa berdiri? Matthew. Ya, ini nanya Bang. Iya, kenapa bisa berdiri? Nih, ada yang punya jawabannya. Nah, Kenapa Bang? Apakah di tubuh kita kan ada zat besi? Apakah zat besi di tubuh kita bisa karat? Bisa ditarik magnet memang. Gantung. Sayang sama kamu. Coba jawab gantian. Hei, manusia-manusia magnet. Gimana tuh, Ji? Anjir nih. Coba kan ada zat besi. Menurut aku nggak bisa, Kak. Berkarat seperti kenapa? Kan Kak, besi. Karena zat besi di dalam tubuh kita sudah dilindungi oleh darah dan zat-zat lainnya, di mana dipastikan dia tidak akan berkarat dan dia tidak akan rusak. Sebenarnya pada umumnya besi kan yang kehujanan kulit. Kalau yang di dalam tubuh kan di mana zat besi kita terkandung kan tidak kehujanan. Nah, kulit kan ada kulit mati. Itu matinya kenapa? Bunuh diri apa dibunuh? Udah nyerah kan? Ini teori konspirasi naik lagi. Enggak, aku mau tanya sama kakaknya. Apa. Kak, Anji mau nanya apa itu? ini aku nanya ini ke semua orang ya. Tapi aku mau tahu nih, pendapat kakak gimana? Kakak tahu nggak sih kalau udang itu otaknya kecil? Aduh, ya karena kan orang badannya aja kecil. Balik lagi tuh. Terus kakak tahu nggak? Plankton itu nggak punya otak sama sekali. Oh. Terus kakak kalau disuruh pilih, kakak mending jadi udang yang otaknya kecil atau jadi plankton yang nggak punya otak sama sekali? Saya mendingan jadi udang walaupun kecil tapi ada otaknya. Kenapa kayak gitu?
Iya, karena walaupun kecil ada otaknya. Daripada plankton nggak ada otaknya sama sekali. Nanti saya takutnya gabung nih sama kalian. Jadi kayak banyak nanya-nanya yang aneh-aneh. Plankton. Masih anjing. Juga ya. Ya Allah. Oke, Pak. Kalian tahu knalpot kan? Tahu, Pak. Tuh, kenapa tuh? Knalpot kenalnya di mana coba? Kenal di mana? Coba jawab satu-satu. Knalpot itu kenalnya di mana? Saya mau tahu tuh sampai mereka berteman gitu tuh. Di toko pot, Pak. Hah? Mana? Di toko pot. Toko pot. Terus yang lain gimana? Anjing, nyerah gua. Oh, nggak tahu kan. Dari Terus pernah Tinder dengar mungkin, Pak, lemak dari jenuh? Tinder. Pernah. Pernah dengar? Ya. Apakah lemak jenuh itu adalah lemak yang kelamaan nunggu? Dia nggak di lingkungan yang benar sih. Iya. Jadi dia bosan gitu. Iya. Benar. Atau dia terus melakukan hal yang sama jadinya dia jenuh. Salah. Lemak jenuh itu temannya kolesterol jahat, sedangkan kolesterol jahat adalah kolesterol baik yang tersakiti. Wah, iya. Benar. Ya, capek. Benar. Gila gua lama-lama. Cukup ya sekolahnya ya. Pusing, Bang. Aku juga lumayan. Penyegaran rohani dulu. Ada pertanyaan nggak? IG tuh, IG. Halo, Kakak. Halo, Kak. Halo. Apa nih pertanyaan apa nih? Cakep banget. Ini. Pertanyaan apa sih? Gak tahu nih, yang lainnya pada pertanyaan-pertanyaan aneh, nggak ngerti. Aku Gitu komen. Nggak ngerti. Aku punya pertanyaan. Boleh. Apa tuh? Sebutkan jumlah kuaci dalam satu bungkus. Ya, sama juga ini. Kenapa saya menemukan jenis pertanyaan ini ya? Gila semua orang. Gua nanya, Bang. Ini pertanyaan serius ya. Boleh. Apa, Bang? Kalau bisa jawab benar dapat hadiah nggak? Dapat. Oke. 100.000. Oke. Ya. Sebutkan 4 dari 7 pahlawan revolusi. 4 dari 7 pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi. Ahmad Yani segala macam ya? Iya. Sebutin coba. Apa? Anak sekarang nggak diajarin ya? Bisa. Diajarin. Cuman lupa, Bang. Revolusi kemerdekaan. Revolusi kemerdekaan. G30 PKI anjing. G30 PKI. Oh ya. Oh. Boleh aku boleh izin cari di internet? Iya enggak gitu. Enggak boleh. Oke, satu lagi pertanyaannya. Ada jalan di Kuningan namanya HR Rasuna Said. HR Rasuna Said cewek apa cowok? Cowok. Cewek. Oh iya kah? Kenapa emang cewek? Hajah Rangkayo Rasuna Said. Iya kah? Hajah Rangkayo Rasuna Said. Iya. Rangkayo orang Jambi. Nah, kalau ini serius pertanyaannya nggak konspirasi. Lagi, nggak apa-apa. Mau lagi. Aku tadi mau jawab. Kalian tahu penyakit ginjal? Gagal ginjal. Gagal ginjal tahu? Apakah orang yang kena gagal ginjal bisa ikut remedial? Nah, tolong jawab ini. Aduh, kalau dia lebih muter lagi gue pusing. Pak, ada pertanyaan Pak. Itu sebelum listrik ditemukan Pak, belut listrik namanya apa? Belut listrik. Sebelum listrik ditemukan namanya apa? Oh, sebelum listrik ditemukan, belut listrik namanya apa? Sebelum ditemukan, belut padam. Ada listrik padam jadi. Ada Bang. Mahal podcast kita begini guys ya. Jam dulu aja nih, jam belum kelar. Jam. Udah dia udah ngasih pertanyaan lain, John. Enggak, jam ini belum kelar loh tadi. Bagus tahu jam. Ini kalau secara cerdas. Nah, kalau tahu konspirasi lagi. Okay. Bukan nanti teori. Ini kalian boleh, kalian kan ada Google, boleh cek semuanya dan apapun. Jam itu pertama kali. Memang gini, jam itu sekarang identik adanya di Switzerland.
karena barang-barang brand semuanya ada di Switzerland. Padahal penemu jam itu adalah orang Jerman, namanya Peter Henle. Itu penemu jam pertama di dunia. Jam Peter berapa Henle. waktu ditemukan itu? Jam 6. Kenapa jam? Jam 6. Jam 6 sore. Karena pada waktu di Amerika itu kalau jam 6 itu kan udah mulai agak gelap. Beda di Jerman, di Eropa itu. Nah, Peter Henle ini adalah salah satu penemu jam pertama di dunia. Ditemukan pada tahun 1914 sekian lah. 1948 atau 4 sekian. Itu benar. Coba cek dulu. Kalau nggak percaya kalian buka Google dulu. Bener nggak penemu jam di dunia itu Peter Henle? Kalau udah oke, baru saya lanjutin lagi ke materi. Ya, benar. Betul. Sore. Jam 6 sore. Jam 6 Kok sore. bisa tahu jamnya kan pada saat itu jamnya baru Belum ditemuin. Gini, orang itu ada IM, ada PM. Itu kenapa ada seperti itu? Kenapa? Nah, itu karena ada perbedaan dari waktu antara siang dan malam. Ya. Terlihat dan tidak terlihat. Itu sebenarnya. IM kan sebenarnya dari kata eyes, melihat. PM itu dari kata blur. Iya. Ada IM, ada PM. Bisa coba. Di dunia ada Peter Henle dari Jerman. Coba kata. Benar. Tapi penemu sebenarnya Galileo, Bang. Gagasan idenya pertama Galileo. Galileo juga. Itu dari Jerman. Galileo tuh berapa meter ngegalinya coba? Tanya si Leo kalau itu. Yang gali kan Leo. Peter Henle itu orang dari Jerman. Bener gila, keren. Ya kan nggak mungkin ada orang pura-pura pinter. Jadi browsing tadi anjir. Kan masih nyambung dari jadi tanyain penemu-penemu terbaik apa semuanya. Pemikir-pemikir dunia gua mau udah di kepala semua. Kalau singkong cabutnya kemana? Oh ini mah. Setan, nih komedi. Capek-capek ke Yunan. Aduh. Oke, sekarang bener deh. Capek gue. Oke. Emang bener itu tinggalnya di Indonesia? Siapa? Hitler meninggalnya di Indonesia benar. Ini teori konspirasi juga nih. Ini teori konspirasi. Waduh, gua nggak tahu lagi. Lu nggak tahu, Tio? Adolf Hitler adalah salah satu orang terbaik yang dibanggakan sama Jerman. Nah, satu-satunya pria yang bisa ngacak-ngacak perang dunia dan isi dunia, khususnya ketiga dunia itu adalah seorang Adolf Hitler. Padahal dulunya dia adalah seorang angkatan. Dulunya sejarah seorang Adolf Hitler bukan seorang angkatan, tapi dia adalah sebagai seorang pemikir akuntan di sebuah perusahaan. Awalnya akuntan. Kantornya di Pasar Minggu Skopindo. Ini dalam kalau di. Ini jangan Adolf Hitler ke dalam. Ya kita sudahi dulu guys, kerja dulu ya. Oke, Bang Rangga. Oke. Thank you atas teori Salam konspirasi yang buat bikin. Thank you Bang Rangga, seru banget Sumpil. Makasih, Makasih Kakak. Bilang makasih ya, Aku Bang. hari ini dapat ilmu banyak banget Sumpil. Iya. Wah datang lagi satu cuk. Siapa? Teori konspirasi juga jago banget lagi. Siapa? Siapa Bang? Nih, tar. John, aku nanya nih, ya kan? Kan ada belut listrik ya. Sebelum ditemuin listrik, namanya belut apa ya? Belut listrik sebelum ditemuin. Oh, belut minyak. Kenapa minyak? Ya karena kan dulu sebelum ada lampu listrik ada lampu minyak. Oh, Bang. Ada dua konspirasi. Terus, lu tahu kan? Ada penemu jam pasti kan? Ada. Nah, ditemuinnya jam berapa? Kucingnya anjing pertanyaan. Berat. Berat nih. Kalau ditanya ditemukannya jam berapa, kayaknya nggak ada yang bisa nebak karena pada saat jam itu ditemukan, jamnya posisinya sudah rusak. Sudah mati. Makanya akhirnya jam itu dibuang. Diketemukan sama orang. Kalau sudah dibuang. Itu sudah rusak, dibuang, ditemukan sama orang. Betul. Keren. Yang harus dicari ini bukan jam.
Tapi sebenarnya yang harus dicari bukan jam, tapi siapa yang bikin pertanyaan tolol ini. Apa kan? Kan singkong itu dicabut. Cabutnya kemana? Singkong kan dicabut tuh. Cabutnya kemana? Cabutnya kemana? Rumah temen kayaknya deh nongkrong. Gak ada yang bisa jawab semua. Aduh. Keren. Cukup mengerusak Briefing dulu ya. Briefing dulu. Beli dulu ya. Oke. Thank you Bang Bang Rangga. Aduh. Gila sakit Wah, perut gila aku. sih ilmunya parah. Udah sih ya. Keren. Jadi podcast hari ini mahal guys ya. Gila. Gila sih. Ilmunya terlalu banyak, guys. Kayak Enji masih kuat kah? jujur kayak aku berasa agak udah kayak tumpah-tumpah gitu informasinya dari kepala aku. Udah tumpah.